Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya senang kembali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di akhir pekan dalam minggu ini. Dan kembali sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Kita masih membahas rangkaian pembahasan kita tentang kasih, khususnya dari 1 Korintus 13. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, pagi hari ini kita akan membahas 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kasih itu dia pasti tidak akan melakukan perbuatan yang tidak sopan. Dan hari ini kita akan membahas bagian berikutnya dari ayat itu adalah dia tidak mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita bicara tentang orang Kristen tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri, ada banyak orang Kristen yang salah mengartikan maksud daripada ayat ini. Ada orang berpikir bahwa orang Kristen harus selalu menderita, orang Kristen harus selalu sengsara, orang Kristen harus selalu dikorbankan dan sebagainya. Tapi ini merupakan dua hal yang berbeda. Memang Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri dan mementingkan diri sendiri merupakan dua hal yang sangat berbeda. Orang yang mengasihi diri sendiri, maka dia akan berusaha menguasai dirinya. Dia akan merawat dirinya, dia akan merawat tubuhnya, dia akan merawat jiwanya, dia akan merawat rohnya. Itulah orang yang mengasihi diri sendiri. Sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus belajar dulu untuk mengasihi diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk merawat diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh diri kita dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Tentunya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri merupakan hal yang berbeda. Mementingkan diri sendiri adalah ketidakmampuan kita menguasai ego kita. Kita memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita memaksa orang lain untuk tunduk di bawah keinginan-keinginan kita. Kalau ada pilihan-pilihan di mana orang lain diuntungkan atau kita dirugikan, atau orang lain dirugikan dan kita diuntungkan, kita pasti akan memilih kita diuntungkan, meskipun kita harus mengorbankan orang lain. Itulah orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan Yesus berkata, sebelum kamu melakukan segala sesuatu, kita harus memikirkan apakah betul kita menginginkan orang lain melakukan hal ini kepada kita. Jika kita tidak ingin orang lain melakukan hal ini kepada kita, maka seharusnya kita tidak boleh melakukan hal yang sama kepada orang lain. Mementingkan diri sendiri itu akan merusak hubungan kita dengan siapapun, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tidak ada orang yang ingin bergaul dengan orang yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada orang yang ingin selalu mengikuti keinginan orang lain. Karena itu, mementingkan diri sendiri akan menjadi sebuah batu sandungan ketika saudara ingin mengasihi dengan tulus. Kita harus belajar mengasihi dengan tulus. Memang seringkali orang berkata bahwa saya melakukan ini untuk kepentingan kamu, saya melakukan ini untuk kepentingan kamu. Padahal di balik itu, kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, seringkali ada maksud untuk mementingkan diri sendiri di dalam semua kata-kata kita itu. Karena itu saudara, biar Roh Kudus membantu kita untuk memahami hati kita, memahami kemurnian hati kita, sehingga kita bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dan juga mengasihi sesama kita tanpa mementingkan diri kita sendiri. Kita bisa mengasihi mereka dengan tulus. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat semua apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari yang mengajarkan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami tanpa kami harus mementingkan diri kami sendiri. Wajar kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman ini dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semua aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu.
Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan hiduplah penuh kasih dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.